Been in this game for years. It made me an animal. I come from nothing at all, or more than I can handle, and pass through it flying colors. In the back page article, to see my face grace them covers. You see the birth of a real gangster. Taste it, smell it, flip it and sell it, and live it to tell it. This is my theme music to enter. Squeeze till I'm empty. CL. Halo guys. Asik. Halo guys. Oke, kembali lagi nih sama gua, sama kelompok gua. Di sini ada gue Kiang Pungki, gue Muhammad Fikri Ronsyah, Hadis Fikri Ali. Asik. Nah, ini kita bertiga di sini ingin membahas tentang komunikasi lintas budaya. Yang membahas itu gua tentang budayanya mengambil tentang budaya Barat. Ya contoh ya seperti sepeda ini. Yoi. Ini biar kata di budaya Barat, Pung, tapi sekarang udah banyak ada di dunia kita, Pung. Benar, udah masuk sama negara Indonesia itu udah banyak banget. Prestasinya gue juga prestasinya lumayan. Kan Hadis orangnya pecinta BMX banget. Aktif. Iya benar. Terus gue mau nanya nih sama lu, Dis, boleh nggak sih diceritain aja kalau nggak spill dikit lah? Boleh. Boleh banget lah. Tentang sedikit sejarah sepeda BMX. Oh, sejarah. Kalau dari sejarah ya, lahirnya BMX itu awal pertama kali muncul di bagian barat sih, Amerika, tepatnya di California di era tahun 1970-an. Sebenarnya itu udah lama banget ya, Bung. Lama. Jadi BMX itu sebenarnya yang sebelum lu lihat sekarang nih, yang main di jalan, main di kayak di alam-alam gitu, sebenarnya enggak. Dulu tuh kalau dari sejarah ya, sebenarnya tuh dari BMX-nya ini kan kepanjangannya dari bike motocross. Jadi X itu disebutnya cross karena ngilang. Iya. Gitu baru tahu gitu. nih. Baru tahu ya. Iya. Jadi baru tahu nih. Oke, next pertanyaan ya. Next pertanyaan dong. Gue jadi tahu nih. Oke. Tentang sedikit sejarah BMX tadi. Nah, terus perjalanan lu selama BMX-an ini masuk ke Indonesia itu tahun berapa sih, Bor? Kalau BMX ya masuk ke Indonesia tuh sekitaran tahun 80-an sih. 80-an? Iya, di Jakarta awal kali pertama kali masuk Indonesia. Nah, lu sendiri? Kalau gue sendiri gue sih sebenarnya main di tahun 2000-an juga. Oh, 2000-an. Awal pertama kali main gue 2009. Iya. Terus lu udah andal ya? Lumayan. Oke. Kalau olahraga BMX ini nih, Dis. Kalau mau nanya nih, jenis genrenya siapa aja sih? Maksudnya kan banyak pasti kan. Kan genrenya ada yang street. Oh, alirannya. Yeah. Nah, lu alirannya apa nih yang lu? Kalau gue awal pertama kali main BMX, aliran gue sebenarnya flatland. Jadi flatland itu main di dataran rata dan terus gue nari-nari. Nah, kayak video gue nih ntar nih ada nih ditayangin. Nah, itu gue dari 2009 sampai 2019. Gue main flatland 10 tahunan. Gue vakum di 2019, main lagi di tahun 2021. Tapi gue bukan. Lu itu berarti lu milih street, berarti udah street aja deh. Gue karena milih street karena ya udahlah, gue biar bisa main di deket-deket rumah juga ya kan. Oke, kita lanjut next pertanyaan, guys. Gue tuh penasaran banget, Pung. Sesuai dengan mata pelajaran kita ada sosial dan budaya. Dalam sosialnya BMX nih ya, itu ada nggak sih kesejahteraan untuk para pemain BMX gitu? Dalam arti apakah BMX itu hanya cuma jadi hobi doang atau bisa jadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan? Kesejahteraan ya. Kesejahteraan untuk para pemain BMX. Kalau buat kesejahteraan ya, kalau dilihat dari budaya Barat dulu ya, kalau kita lihat dari Amerika. Kalau di Amerika itu rider-ridernya udah pasti difasilitasi sama sponsorship. Oh gitu. Karena kebanyakan merek brand produsen sepeda ini lebih banyak di Amerika dan di Eropa. Kalau di Amerika sendiri itu rider-rider yang hidup dari sepeda itu ya udah pasti banyak banget. Nah, kalau di Indonesia kita ini nih. Kalau di Indonesia sini sih beberapa ya paling cuma bisa dibilang hidup, bisa dibilang biasa aja sih. Nggak terlalu. Ya, jadi kayak ya tergantung si ridernya inilah, si pribadi ridernya inilah, kayak
entertainnya tuh di sosial medianya tuh dia seperti apa sih, bisa ngejual nggak sih, secara dia ngepromosiin dirinya tuh seperti apa. Tapi kalau secara ya pribadi, kalau dari pandangan gue ya nggak terlalu bisa ngidupin. Berarti jatuhnya ngikutin hobi ya? Ya kayak hobi pride aja sih, gaya hidup, lifestyle-nya dapet, sehatnya dapet, entertainnya ya udah pasti dapet sih. Tapi untuk kompetisi nih, untuk kompetisi itu kan termasuk kepada atlet. Ada nggak sih atlet BMX gitu? Oh atlet udah pasti ada. Itu kan berarti kan itu menghidupkan diri juga tuh. Menurut gue nih. Kalau bahas keatletan ya, soalnya kalau gue ini gue bukan rider berprestasi nih. Kalau gue bisa disebut rider, ya gue underground aja sih. Gue underground. Kalau di prestasi mungkin gue pernah sih ikut kejuaraan kejurda, gue mentok kejuaraan daerah Porda Jawa Barat. Ya mentok prestasi gue di posisi kelima. Itu udah gambarnya Jawa Barat itu kan udah luas ya. Iya. Ini lu kelima. Itu prestasi buat lu sendiri. Iya sih, itu kayak mungkin bukan bonus gue sih sebenarnya. Gue mau tahu sampai mana gue lebih jauh aja nih main sepeda. Gue di prestasi gue bisa nggak sih? Ya akhirnya gue mutusin buat jadi underground, ya udah sampai sekarang ini nih. Gue nikmatin aja sih, enjoy. Gue riding, gitu sih. Tapi beberapa temen gue ya soal prestasi ada di Kota Bekasi, sampai pernah kita bahas dari dari Jakarta dulu deh. Boleh ya sebelum, kan ada 3 rider berprestasi nih, ada 2 deh. 2 rider berprestasi dari Jakarta sama Jawa Timur. Dari Jakarta dulu ya. Di Jakarta itu ada namanya Fajar Januar Susanto namanya, bukan Fajar Januar Susanto. Itu sekarang berarti udah masuk atlet. Dia atlet DKI deh. Dia pernah juara 1 di Montpellier, Prancis. Juara 1. Berarti ini membawa nama Indonesia. Iya, mengharumkan nama merah putih lah lumayan. Nah, yang kedua ini ada namanya Haris Effendi. Dia dari Jawa Timur, dari Kediri. Juara 1 juga di acara Vice di Montpellier, Prancis juga. Jadi sama. Beda dekade doang ya. Beda dekade ya. Berarti maksudnya dari hadis tentang pertanyaan lo tadi bisa menyimpulkan ini sih sebenarnya bisa diambil sehat ya, hobi. Evan aja ya. Gaya hidup sih. Lifestyle. Kayak lo pakai BMX lo, keren lo. Kayaknya tuh gue kalau udah di jalan nih, gue naik BMX nih, lihat orang di jalan nih, gue keren lu enggak? Canda. Gimana menurut lo? Udah kebahas belum di sosial budayanya? Itu kalau di Amerika tuh pasti kayak gitu tuh. Itu superior banget sih. Udah matiin anjing. Udah. Closing dulu mungkin. Udah closingan tadi. Nanti kan gua. Ya udah cukup lah ya. Oke, mantap. So, kalau mau lihat keterusannya nih, selain BMX mungkin kita akan bikin lagi kalau nilainya bagus. Pokoknya Pak Didi ini harus bagus Pak, karena ini sangat bagus sekali untuk kita bikin video ini, sangat wah. Terima kasih ya. Like dan subscribe channelnya Fikri dong. Bukan channel ntar bikin lagi aja. Oh iya udah. Nggak usah pakai like. Jejak si gondrong. Iya, jejak si gondrong. Oke ya, sampai ketemu lagi. Oke. See you.